Allah Jalla Jalaluh pencipta ruang dan waktu. Maka pencipta ruang dan waktu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika dalam Al-Quran banyak terulang ayat ada ganjaran atau pahala dan balasan amal yang disimpan di sisi. Nah, kalau kita pahami ini gambaran di sisi berarti ada ruangnya kan? Maka ini sebuah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sesuatu balasan pahala dari sebuah amal perbuatan yang disimpan di sisi Allah yang tidak terikat dengan batasan ruang dan waktu, maka berarti balasan ini tidak ada batasan, tidak ada ukuran. Yang hanya mengetahui batasan urutnya hanya Allah, pencipta batasan, pencipta ruang dan pencipta waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah para hadirin jamaah Masjid Al-Mahdi yang insyaallah senantiasa dirahmati, diberkahi, dibimbing, diarahkan, dihantarkan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hingga masuk ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pengurus DKM Masjid Al-Mahdi, imamuna wa guru kita semua Al-Ustaz Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad hafizallahu wa ra'ah wa matta'ana bituli hayati wa nafa'ana bih. Tema kajian kita adalah ganjaran atau pahala yang tersimpan, terjaga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajruhum inda rabbihim, ajruhu inda rabbih. Balasannya, pahalanya tersimpan di sisi Allah. Kira-kira apa aja tuh? Ya, kira-kira apa aja tuh? Amalan-amalan, perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang pahalanya, balasannya disimpan, dijaga, disiapkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sebutannya disimpan di sisi, dijaga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita harus yakin bahwa pahalanya, ganjarannya tidak sebanding dengan amal perbuatannya. Boleh jadi amal perbuatannya sedikit, tapi namanya di sisi Allah. Bapak, Ibu sekalian, kaidah tentang ketuhanan yang perlu kita fahami, kita yakini adalah Allah Jalla Jalaluh pencipta ruang dan waktu. Allah Jalla Jalaluh pencipta ruang dan waktu. Maka pencipta ruang dan waktu
tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Bisa paham nih jemaah? Yang namanya pencipta ruang dan waktu tidak terikat dengan ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karenanya, ketika dalam Al-Quran banyak terulang ayat sebuah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada ganjaran atau pahala dan balasan amal yang disimpan di sisi. Nah, kalau kita pahami ini gambaran di sisi berarti ada ruangnya nggak? Ada ruangnya nggak? Ada. Di sisi ada waktunya nggak? Ada. Sekarang nih, Akhi Nazem duduk di sisi saya sebelah kanan. Berarti ada batasan ruang nggak? Ada. Terikat waktu nggak? Terikat. Nah, lalu bagaimana? Sedangkan Allah Ta'ala pencipta ruang dan waktu, maka ini sebuah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sesuatu balasan pahala dari sebuah amal perbuatan yang disimpan di sisi Allah, yang tidak terikat dengan batasan ruang dan waktu, maka berarti balasan ini tidak ada batasan, tidak ada ukuran. Yang hanya mengetahui batasan urutnya hanya Allah, pencipta batasan, pencipta ruang dan pencipta waktu. Alhamdulillah. Kira-kira boleh paham? Boleh paham nggak? Orang kalau nyimpen sesuatu nyimpen sesuatu misalnya, ya, nyimpen di mana? Nyimpen uang di bank, ya, nyimpen uang di mana? Di bank. Lalu yang menyimpan ini nasabah prioritas, dia dapat jatah safety box, box simpanan khusus di bank. Yang namanya box simpanan ada ukuran nggak? Ada ukurannya. Betul nggak? Ada ukurannya. Kapasitasnya pun ada batasannya. Betul nggak? Kira-kira kalau nyimpan uang di box itu, uang sekian miliar, emas batang sekian batang, kira-kira bertambah nggak tuh? Hah? Bendanya bertambah nggak? Nggak bakal bertambah, karena ada ukuran dan kapasitasnya. Tuh. Lain dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak terikat dengan batasan ruang dan waktu. Dalam Al-Quran, fadlullah wasi', ya, fadlullah wasi', anugerah Allah begitu luas. Satu contoh dari bahagian yang Allah beritahukan, wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Quran surat Al-A'raf, wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Rahmatnya Allah itu luasnya meliputi segala sesuatu. Pokoknya kalau yang namanya ada sebutan sesuatu, di situ bisa masuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru sesuatu, dan itu baru rahmat Allah terhadap segala sesuatu. Sedangkan Allah yang mencipta segala sesuatu, maka berarti Allah tidak terikat dengan batasan segala sesuatu. Nah, ini kenapa saya sampaikan penjelasan di seputar teologi ini. Barangkali mungkin ada yang agak susah nangkepnya, supaya kita yakin bahwa kalau nanti disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, ajruhu inda rabbi, ajruhu inda rabbi, pahalanya, balasannya disimpan di sisi Allah. Sisi Allah itu tidak ada batasannya, maka berarti akan terus dan terus dan terus tanpa batasan yang Allah tetapkan, bertumpuk-tumpuk, berlipat-lipat, berderajat-derajat balasan dari amal yang kita perbuat karena Allah. Alhamdulillah. Nah, sekarang ayo
Kita buka Al-Quran deh, ayat-ayat yang menjelaskan tentang segala balasan, pahala dan ganjaran, ya, dari amal perbuatan yang Allah sebutkan ini disimpan di sisi Allah, dijaga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kapan nikmatinya? Kapan kita nikmatinya? Kita nikmati nanti setelah kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin kedua, ini kalau nanti nikmatin nanti, kira-kira di dunia kita dapat nggak tuh balasan dari amal perbuatan kita? Kan Allah bilang di sisi Allah. Kalau di sisi Allah, pemahaman kita kapan nikmatinnya? Kapan nikmatinnya? Kalau kita sudah kembali ke hadapan Allah. Baik, sekarang di dunia ada nggak bisa kita nikmatin dari balasan, pahala, amal perbuatan yang pahalanya disimpan di sisi Allah? Kira-kira ada nggak kita nikmatin balasannya di sini? Ada nggak? Ada. Dari mana tahunya kita ada? Tadi ketika Allah sebutkan disimpan di sisi Allah, dan tempat penyimpanan Allah itu berbeda dengan penyimpanan manusia. Karena tempat penyimpanan manusia, safety box manusia ini ada batasannya, ada ukurannya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ketika tersimpan amal baik kita di sisi Allah ta'ala, balasannya terus meningkat. Kira-kira kalau ada batasannya bakal tumpah nggak? Luber nggak? Luber kemana? Ke dunia, ke tempat sekarang kita. Lalu bagaimana bisa lubernya? Lubernya itu dengan amal soleh yang kita kerjakan tadi, semakin tulus, itu akan luber tumpah ke kita. Makanya kenapa sih di antara amalan setelah Al-Quran, bacaan setelah Al-Quran, karena kata Syekh Ramadan Al-Buti, ulama semua sepakat bahwa zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Zikir yang paling agung, besar pahalanya adalah membaca Al-Quran. Ada orang baca zikir ini sekian ribu, zikir itu sekian ribu, ya, itu semua masih kalah dengan membaca Al-Quran. Nah, setelah membaca Al-Quran, zikir yang utama yang kedua adalah bersolawat kepada Nabi. Bersolawat kepada Nabi. Kok bisa sih? Sekarang ini selawat kepada Nabi artinya apa sih maksudnya? Doain Nabi biar Nabi selalu dapat rahmat dan keselamatan dari Allah Ta'ala. Baik, kalau begitu yang nikmatin siapa? Yang nikmatin selawat dan salam itu siapa? Nabi apa kita? Nabi apa kita? Coba saya ulang, arti selawat apa sih? Doa, minta pada Allah berikan rahmat, takdim, ampunan, keselamatan buat Nabi. Berarti kita mintain buat siapa? Buat Nabi. Yang nikmatin itu siapa? Siapa yang nikmatin? Kita apa Nabi? Dari mana? Yang nikmatin selawat tadi, keuntungannya kita apa Nabi? Dari mana tahunya? Kan kita minta. Saya contohnya, saya kasih gambaran ya. Kata nggak Akhi Zen, anda minta uang, ente kasihin loh, Bang Arif. Anda minta uang ente kasihin Arif. Boleh nggak? Boleh. Ya, uangnya. Saya mau tanya, anda minta uang sama Akhi Zen, kasihin Bang Arif. Yang nikmatin uangnya saya apa Arif? Ayo, saya apa Arif? Baik. Sekarang selawat. Saya minta sama Allah, ya Allah, anda minta dong rahmat, ya Allah, anda minta dong ta'zim, ya Allah, anda minta dong ampunan. Kalau Allah buat siapa? Buat Nabi. Ayo,
Buat apa? Buat siapa? Buat Nabi kan? Jadi yang nikmatin Nabi apa kita? Hah? Nabi apa kita? Bagaimana? Bedanya tadi saya minta uang sama Akhi Zen buat Bang Arif, sama minta selawatnya Allah, rahmat ampunan dari Allah buat Nabi. Bedanya apa? Ini bedanya. Bedanya nih, sang pemilik rahmat, takzim, ampunan dan keselamatan yaitu Allah. Dia itu nggak berhenti ngasihin Nabi salawat dan salamnya. Paham nggak maksudnya? Sebelum kita minta nih, sebelum kita minta sama Allah, Tuhan bagi dong salawatmu, Tuhan bagi dong rahmatmu, Tuhan bagi ngapa ampunanmu dan salammu. Buat siapa? Buat Nabi, Nabi saya namanya Sayyiduna Muhammad. Allah bilang nggak usah lo minta, gue tiap waktu nggak berhenti bagi dia mulu. Nggak bisa gitu, enggak? Maka tadi nih balik ke definisi tauhid ya, kaidah tauhid nih. Allah nih si pemilik rahmat, ampunan, takzim, salam yang kita mintain buat Nabi kan beda. Allah itu pencipta, Nabi yang dicipta. Paham? Allah tidak terikat batasan ruang dan waktu. Nabi punya batasan nggak? Punya batasan nggak? Penuh nggak tuh? Sebelum kita minta, Allah bilang, iya, lu minta, nggak minta juga, gue tiap waktu beriin salawat buat Nabimu, salam buat dia, rahmat buat dia. Paham nih? Kita minta lagi, tuangin lagi deh, penuh. Tumpah nggak? Luber ya? Siapa yang nikmatin? Kita. Tuh bedanya. Udah paham nih Pak? Indah nggak Allah? Tuh. Itu gambaran kayak gitu. Rahmat Allah begitu luas. Luasnya itu meliputi segala sesuatu. Karena Nabi bagian dari sesuatu, kita dapat tuh. Nah, ini diantara yang perlu kita pahami nih. Tema kita pagi hari ini, amalan, perbuatan yang pahalanya disimpan di sisi Allah. Itu simpanannya Allah, nggak ada batasan ruang waktu, bertambah. Semakin tulus nambah, semakin ikhlas nambah. Tuh, itulah untungnya. Apa itu yang pertama? Satu, kita buka Quran surah Al-Baqarah, surah kedua, ayatnya 110 sampai 112. Halaman berapa itu? Halaman 17. Sambil buka ya. Ayo kita baca 1-2 ayat ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahlul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa
من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jemaah sekalian, mohon lihat terjemahnya ya. Saya artiin, Anda lihat terjemahnya. Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah. Allah berfirman sama kita, Allah perintahkan pada kita. Ini ayat buat siapa nih? Buat kita ya, buat saya, Anda semua. Apa kata Allah? Aqimus salah. Tegakkan, dirikan as-salah. Sering saya ulang di setiap majlis-majlis ini bahwa Allah tidak gunakan kata perintah salat dengan sallu. Kan arti shalla yusalli salat. Maka harusnya sallu, salatlah kalian. Tapi kenapa Allah gunakan redaksi dengan aqimus salat? Dirikan, tegakkan as-salat. Jamaah, kata iqamah ini punya arti bukan hanya mengerjakan pekerjaannya, tetapi mendirikan, menegakkan nilai-nilai dari pekerjaan tersebut. Jadi arti iqamatus shalah, kalau tadi subuh 2 rakaat di sini atau di rumah ibu-ibu, itu namanya salat. Mulai takbir Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, itu namanya pekerjaan salat. Paham jemaah? Ya, mulai dari Allahu Akbar sampai tutup dengan salam ataupun Allahu Akbar, itu namanya pekerjaan salat, gerakan-gerakan salat. Tapi yang namanya iqamatus shalah, mendirikan, menegakkan nilai-nilai salat itu beda. Karena yang namanya nilai-nilai salat itu mulai dari sebelum takbir, kapan? Sebelum
takbir. Sebelum takbir Allahu Akbar itu ada apa itu yang kita kerjain? Sebelum Allahu Akbar apa aja kita kerjain? Niat. Niat mah ketika takbir dong. Allahu Akbar di hati niat. Sebelum takbir nih nyampe ke sholat itu apa aja kita kerjain? Apa aja kita kerjain? Masuk kamar mandi, betul gak? Ya, bebersih diri. Kemudian apa? Berwudu. Habis wudu berpakaian yang benar dan rapi. Sebagaimana Allah firmankan, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Berangkat ke tempat sholat, masjid musalla. Qabliyah, menjawab panggilan azan, duduk yang rapi, berbaris yang lurus, baru takbir. Sebelum itu ada lagi tuh. Sebelum persiapan itu yang zahir tadi, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, berbersih, bersuci, berpakaian yang rapi, langkahkan kaki. Sebelum itu ada lagi persiapannya. Apa itu? Membersihkan hati. Jaga dari hal-hal yang kotor, yang najis, yang haram sebelum kita bebersih diri. Itu persiapan tuh. Itu bagian dari iqamatus shalah. Kemudian setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, atau sebagian kelompok fikih, aliran fikih yang berbeda dengan kita, nutupnya dengan bukan nggak cukup dengan assalamualaikum warahmatullah, tutup lagi dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda dikit ya. Kalau kita assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, ngobrol boleh. Mazhab lain nggak cukup dengan salam, tapi karena sholat dimulai dengan takbir, tutup dengan takbir. Tak apa-apa, ada urusan beda. Itu kalau kita setelah assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, kerjaan sholat, gerakan sholat udah selesai. Setelah takbir tadi udah selesai, itu sholatnya. Tapi habis itu ngapain gitu? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Betul? Allahumma antas salam, minkas salam. Betul? Habis itu tasbih, habis itu angkat tangan doa. Habis itu apain? Bubar, pulang. Kagak, ngaji dulu sekarang. Bener gak? Sholatnya udah rapi, tapi nih kalau habis sholat nih nggak pulang, ngaji dulu, itu masih dalam ranah iqamatus shalah. Itu bedanya tuh. Rapi dari sini masjid, kita jaga kita punya mulut, kita jaga kita punya tangan, kita jaga sikap kita. Kalau masih sesuai dengan ajaran dalam gerakan sholat, apa itu? Gerakan itu jujur, apa itu? Selalu bertasbih, apa itu? Ruku, rendah diri, ya, apa tuh? Sujud, nggak sombong, masih dalam ranah iqamatus shalah. Sekalipun kerjaan salatnya udah selesai. Saya mau tanya, yang Allah perintahkan shollu, salatlah kalian, ataukah aqimus shalah? Ayo, di ayat ini Allah bilang salatlah kalian, ataukah Allah perintahkan aqimus shalah, dirikanlah salat oleh kalian? Yang mana? Yaqimus shalah. Itu maknanya. Lebih kurang paham jemaah. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Jemaah, zakat itu kan berbagi harta, betul? Zakat itu apa? Berbagi harta. Zakat itu apa? Berbagi harta. Di sini ada perintah wa atuz zakah, tunaikan zakat. Berarti ini ada perintah, ada tuntutan nggak? Ada perintah, ada tuntutan nggak? Nah, ada dalam Al-Quran ayat berisi tuntutan, ada dalam Al-Quran ayat di seputar berbagi nih, disebut apa? Berbagi, ayat tentang tuntunan. Ajib. Ada apa?
tuntutan, ada juga tuntunan. Ini nih, wa atuz zakah, ini ayat berisi tuntutan. Apa isinya? Tunaikan zakat, bayar yang tunaikan, jangan ngutang mulu. Itu namanya apa? Tuntutan. Paham ya? Ada nggak ayat tuntunannya di seputar berbagi harta? Ada. Ada. Mau tahu? Mau tahu nggak? Mau tahu benar apa tahu aja? Contoh ayat tentang seputar berbagi harta, tapi isinya tuntunan, bukan tuntutan. Mau tahu nggak? Jangan sekarang, nanti pertemuan berikut aja. Lah iya, kalau sekarang tema kita nggak nyampe dong. Ini baru permulaan dulu sampai ayat itunya. Ya PR ya. Ya nanti bagi dong Ustaz, bagi dong Ji, ayat tuntunan. Ya terang bagi deh. Tapi jangan sekarang. Tapi bocoran boleh. Saya kasih bocoran. Apa bocorannya? Beda ayat tuntutan dengan tuntunan. Ayat tuntutan itu ada penekanan. Ayat tuntunan berangkat dari kecintaan, dari pilihan. Itu bedanya. Kira-kira hasilnya beda nggak? Hasilnya beda nggak? Nilainya sama nggak? Melaksanakan tuntutan ame ngerjain tuntunan, sama nggak kira-kira hasilnya? Beda. Kalau tuntutan biasanya kalau nggak dikerjain takut, betul nggak? Dituntut kita, kerjain gak lo? Kerjain gak? Iya, saya kerjain, kan begitu ya? Ya kan? Kalau tuntunan, nih anak kasih tahu mau pakai nggak? Oh pakai. Kok mau pakai? Emang demen, emang cinta, kan begitu ya? Contoh. Ini pada ngaji nih, pada ngaji. Anda kan tahu jadwalnya hari Sabtu, betul nggak? Ya kan? Pas Sabtu dah, ya kan? Nggak ada kerjaan, libur. Ini Jumat, hari kerja ini. Kira-kira baik yang berangkat juga nih sekarang, ini datang gini. Berangkat dari tuntutan apa tuntunan? Kamu tanya nih. Nah, hari ini nih buat hari pengajian kita nih, kau datang juga? Ini berangkat dari tuntutan apa tuntunan? Tuntutan apa tuntunan? Bedanya apa bedanya? Kalau tuntutan nih nggak datang karena nggak enak sama Habib Ali, nggak datang nih, tanya kemana tuh datang? Nggak enak kan nih, sama tuntutan tuh, ya kan? Atau kalau nggak datang besok ketemu narasumbernya, kemarin mana? Anak nggak enak, malu tanyain gitu, teman tuh tuntutan namanya. Oh cuman, kalau tuntunan siap Beb, ada apa aja, ada datang Beb. Emang udah demen, enggak? Ya yang ngajar kagak bisa datang hari Sabtu, bisa hari Jumat. Berangkat Beb, orang mau demen kita mau ngaji. Itu apa? Itu beda tuntutan apa? Tuntunan. Bisa paham nih sama? Nah, atuz zakat itu contohnya ayat tuntutan, tunaikan zakat. Kerjakan, bayarkan zakatmu, atau tuntutan. Baik. Ini sekarang Allah kasih tahu nih, biar kita ngerjainnya bukan berangkat dari tekanan, ya, tuntutan. Ini Allah kasih tahu nih, ayat berikutnya Allah kasih tahu nih, ini namanya ngerjain sholat, mendirikan sholat, bayarkan zakat, kan duit yang kerja kita capek nih, paham nggak? Capek nggak? Capek, udah dapat ngumpulin suruh bagi-bagi. Karena ada namanya apa tuh? Ada tuntutan. Nih, ayat berikutnya Allah kasih tahu. Biar kita bisa menimbang akal kita nih. Kita kerjain, terusin. Supaya apa? Nantinya ayat berikutnya tadi, nanti akan ada ketika disimpan di sisi Allah Ta'ala, ngembang terus, beruntung terus. Kenapa? Berangkatnya bukan dari tekanan, tapi dari ketulusan, kecintaan, keikhlasan. Tuh. Apa kata Allah? وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. Allah, ini ayat Allah indah bener nih. Coba dah Pak, baca terjemahnya dah. Coba baca terjemahnya. Dan laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Nah, terus. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dengerin nih kata Allah nih.
dan segala apa yang kamu kerjakan dari kebaikan buat siapa? Buat Allah, buat kita. Buat Allah, buat kita. Maka jangan kerjain buat orang lain. Paham maksudnya? Maksudnya paham nggak? Kebaikan yang kamu kerjakan, yang kamu persembahkan itu persembahkan untuk dirimu. Kerjakan untuk dirimu, jangan untuk orang lain. Saya mau tanya nih sekarang, aneh sholat berjamaah nih, biar dilihat ame ketua DKM kalau aneh hadir. Apa nih? Ya, saya ngajar nih, biar dipuji sama bapak sama ibu-ibu. Ini amal nih, buat saya apa buat bapak ibu? Hah? Buat orang lain. Kalau kita persembahkan buat orang lain, kan wa taqaddimu li anfusikum, kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu alias jangan buat orang lain. Kalau kita kerjain suatu kebaikan ingin dipuji, ingin dilihat, ya, ingin diperhatikan orang lain, maknanya kita bekerja buat orang lain. Paham maksudnya mah? Ya, indah ya ini. Indah ya. Coba. Tadi kan tuntutan tuh, tegakkan sholat, bayarkan zakat. Tapi ingat, apa yang kamu persembahkan dari perbuatan-perbuatanmu dalam bentuk kebaikan yang kau persembahkan untuk dirimu, tajiduhu indallah, kau akan dapati di sisi Allah. Kalau kita kerjain amal perbuatan untuk selain diri kita alias untuk selain Allah, ingin dipuja orang lain, ingin dilihat orang lain, ingin didengar orang lain, Allah bakal bilang, sono minta dari dia, minta tuh balasan dari dia. Emang bisa gitu? Ngajar biar dipuji orang, kata Allah, ya udah ambil pahala dari orang tuh. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Karena saya sama anda sama. Saya sama anda itu punya kewajiban beramal untuk diri kita masing-masing. Lah aku beramalnya buat orang lain, kata Allah, ya ambil sana, ambil dari orang tuh pahala, minta tuh dari orang yang kita pengen dipuji tuh buat orang, yang kita pengen dipuji dari orang tuh, kata Allah bilang ambil pahala dari orang. Bisa nggak kira-kira? Nah, maka ini pemberitahuan nih, kalau ngerjain amal perbuatan yang ada dalam perintah-perintah Tuhan, kerjakan untuk dirimu dan ikhlaskan pada Tuhanmu, kau akan dapatkan balasannya tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah gak ayat Al-Quran? Indah gak? Subhanallah. Berikutnya innallaha, sesungguhnya Allah itu selalu melihat segala perbuatan kita. Maka nih, kerjakan perbuatan biar dilihat sama Allah. Itu bahasa kampung ini carmuk. Cari apa? Cari muka. Caper, cari perhatian. Nah, Allah kasih tahu kan, Allah selalu mampu melihat perbuatan kita. Ya udah, kalau berbuat perbuatan yang baik itu hanya satu tujuannya, carmuk, caper sama Allah. Jangan sama yang lain. Kalau yang lain belum tentu bisa lihat. Contoh gini, contoh, Bapak Ibu, kita ngerjain perbuatan baik nih, ya, di hadapan orang-orang manusia nih. Lalu niatnya pengen dicari, dipuji oleh manusia. Oh, manusia ini boleh jadi depannya senyum. Betul Ibu, betul. Dalam hatinya, loh, paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Ya kan? Makanya kata Allah, beramal jangan cari muka dari manusia. Beramal jangan tujuan jadi perhatian dari manusia. Karena manusia penglihatan terbatas. Kalau Allah ini penglihatannya tidak terikat batasan ruang dan waktu, maka kalau kita beramal kebaikan, kita niatkan hanya mencari muka dari Allah Ta'ala, tajiduhu indallah, kita akan jumpai balasannya, dan amal perbuatan itu tidak kurang sedikit pun disimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ayat berikutnya, kelompok ayat ini, tema ayat-ayat di atas ini
berkisah atau memberi pelajaran seputar pola pikir orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nih ayat ini, ayat tadi. Jadi dalam Al-Quran Pak ada tema yang berkelompok-kelompok. Mana nih kelompok ayat ini dari ayat sekian dari sekian temanya tentang ini. Allah udah atur itu begitu buat ambil pelajaran. Nah, tema ayat ini antaranya tentang perilaku, bahkan perilaku yang menjadi karakter, ciri dari umat Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah perlu ceritaan buat kita? Ambil pelajaran. Yahudi dan Nasrani ada yang baik, ada yang buruknya. Karena itu manusia. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Nih sekarang ayat ini tentang keburukan pola pikir orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa bunyi ayatnya? Wa qalu, orang Yahudi Nasrani berkata, lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Lan yadkhulal jannah, kagak bakal bisa masuk surga. Kagak bakalan masuk surga. Berarti apa nih? Ini ucapan berarti apa ya? Ucapan sebuah statement yang bersifat lapak-lapak, ya, ngaku-ngaku, betul ya? Kan ucapan nih. Apa bilangnya? Lan yadkhulal jannah, kagak ada yang bisa masuk surga illa, kecuali man kana hudan au nasara, kecuali kalau dia seorang Yahudi, kalau dia seorang Nasrani. Ini justifikasi seperti ini, inilah menjadi cirinya umat Yahudi dan Nasrani. Jamaah, siapa sih Yahudi Nasrani itu? Emang dia agama? Begini jamaah, agama para nabi itu satu, Islam. Nabi Musa mengajarkan Islam. Sebelumnya Daud dan Sulaiman mengajarkan Islam. Nabi Isa mengajarkan ajaran Islam. Lalu kenapa disebut-sebut ada Yahudi sama Nasrani di sini? Jamaah, agama Islam yang dibawa oleh para nabi, keturunan Nabi Ibrahim ini, selain dari jalur Ismail, semua ajarannya Islam. Nah, agama ini yang dibawa oleh para nabi-nabi, keturunan Nabi Ibrahim, yang diajarkan, disampaikan kepada komunitas keturunannya, disebut dengan Bani Israel. Jadi panduan ini diarahkan pada siapa? Pada keluarga besar Bani Israel. Nah, di keluarga besar Bani Israel ini ajaran agama Tuhan Islam. Cuma di tengah mereka ini ada kelompok-kelompok. Yahud ini pengikut, fans dari seorang nabi, anak Nabi Yakub yang bernama Yahuda. Yahuda. Ini gambar ini sekarang nih. Ustadz kan banyak, paham gak nih? Ustadz di Al-Mahdi banyak gak? Banyak, paham gak nih? Ada satu ustadz yang punya banyak pengikut, banyak fans, banyak pencinta, paham gak? Nyebutlah kelompok ini. Ente kalau di Al-Mahdi ngaji sama siapa ente? Anda paling cocok sama Ustadz A. Anda ini pengikut Ustadz A, paham gak nih? Ya, ini namanya nih, sekelompok ini namanya Yahudi, pengikut Nabi Yahuda, ngeklaim merasa dirinya paling sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Yahuda, disebutlah dia seorang Yahudi. Siapa itu Nasara? Nasara ini pengikut, pencinta, penolong, ya, maniaknya, fansnya Nabi Isa. Nabi Isa juga dari mana? Dari Bani Israel. Dakwah Islamnya kepada siapa? Kepada Bani Israel. Namanya kelompok orang banyak, yang tengil, yang songong ada nggak? Ada nggak? Ada kan? Ini pengikut kajian ini Ali nih, Al-Mahdi. Ada nggak yang songong sama gurunya? Ada nggak? Ada, itu jangan salah Pak.
Murid-muridnya guru tuh gak semuanya marhaba. Iya guru, bener. Kalau ngomong aja guru, betul nggak? Guru apa aja ngomong dikomentarin dulu. Ada nggak gitu? Ada nggak? Tapi dia masih mau ngaji juga dia. Bentar gurunya penampilan gini dikomentarin. Tuh pakaiannya gitu-gitu amat. Betul nggak? Padahal gurunya, tapi ngaji dia ngaji, nggak? Nah, Nasoro ini pengikut setia Nabi Isa yang nggak pernah komentar apa-apa tentang Nabi Isa. Paham gak nih? Ya, Nabi Isa nih, kan Nabi Isa kan dari kecil udah istimewa. Kenapa? Lahir tanpa ayah. Nah, yang orang mengikut itu macam-macam obsesi dan niatnya, tujuannya. Ada yang pengen tahu, kok bisa sih dia lahir nggak depan bapaknya? Bapak siapa itu? Tahu nggak? Yang ikut dengerin. Ada baik-baiknya, ada tengil-tengilnya, ada juga. Itu Nasoro pengikut setia, penolong-penolongnya Nabi Isa. Nah, nanti ke bawah nih, ke bawahnya Yahudi, ke bawahnya Nasoro ini ada yang berlebihan dalam menyikapi, ada yang biasa aja. Paham gak coba? Nah ini nih pengikut-pengikutnya Nabi Yahuda dan pengikut Nabi Isa yang berlebihan, saking dia lupa diri, ya, dia bilang kagak ada yang bisa masuk surga kecuali aneh Yahudi nih. Ya, yang lain mah ikut-ngikutnya setengah-setengah, kalau aneh nih full. Aneh sama guru aneh Yahuda, I love you full. Tuh, paham gak nih? Akhirnya muncul ujub, muncul kibir, dia ngerasa yang benar dia doang. Paham nih? Begitupun Nasara tadi. Ini pelajaran. Sekarang pengikut Nabi Muhammad ada yang boleh begini? Ada nggak? Ada nggak boleh begini? Ini di Al-Quran nih, pengikut para nabi dari kalangan Bani Israel terpecah dua kelompoknya nih. Yang begini nih, yang ekstrim. Yang ekstrim nih terpecah dua, Yahudi sama Nasara. Di Islam pecah berapa ya sekarang? Banyak nggak? Tapi yang paling gede berapa ya? Dua, Sunnah sama Syiah. Tuh. Salafi sama Khalafi. Di Indonesia NU sama Muhammadiyah. Saya mau tanya coba jamaah, NU sama Muhammadiyah masing-masing mengklaim nggak? NU merasa paling benar ya dibanding Muhammadiyah? Muhammadiyah ada yang begitu? Wow, kata NU yang paling benar kita nih, yang paling sesuai sanadnya, gurunya jelas, tahu nggak? Kiainya banyak wali-wali. Muhammadiyah juga sama. Jamaah, lihat ini Yahudi, Nasara. Semua dari mana? Bani Israel. Nabinya dari Bani Israel, mereka dari Bani Israel. Dengerin. Pendiri NU sama pendiri Muhammadiyah kenal nggak siapa namanya? Pendiri NU siapa namanya? Kiai Haji Hashim Asy'ari. Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Saya mau tanya, Bapak tahu nggak sejarahnya? Dia berdua ini siapa? Temen mondok bareng. Jangan salah, Hadratus Syekh berguru di Mekah dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan, dulu namanya Darwis, ya, dikenalnya namanya Darwis diganti dengan Ahmad Dahlan. Ngaji juga kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Sama nggak gurunya? Sama nggak gurunya? Sama. Dirunut-runut nih silsilah dari sisi nasab keluarga, Hadratus Syekh pendiri NU Ahmad Dahlan masih saudara. Tuh, paham gak nih? Sama nggak sama pelajaran zaman ini? Ini pelajaran sama nih dari mana? Pelajaran Bani Israel yang menelurkan Yahudi dan Nasrani. Masing-masing ini mengklaim bahwa dia yang paling benar, paling cocok sama Quran sama Sunnah. Benar gak? Yang Ahlus Sunnah begitu gak? Mau selamat, firqatun najiyah di kita. Kelompok yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mengikuti ajaran Nabi, keluarga dan sahabat. Kata Syiah, enggak, yang benar kita yang selamat. Lu gak jelas ngambil dari mana? Kalau gue dari keluarga Nabi semua nih jalurnya. Nah, paham gak? Sama gak tuh? Lihat. Lihat ini pelajaran dari Al-Quran. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Apa jawab Allah? Apa jawab Allah? Tilka amaniyuhum. Itu angan-angan mereka.
Angan-angan kosong doang. Kalau orang udah ngerasa paling bener, itu angan-angan kosong. Kalau orang yang bener nggak bakal ngerasa bener. Paham gak jemaah? Orang kalau semakin bener nih ngajinya, semakin takut kalau aku bener. Astagfirullah, rupanya begini ya. Tuh, saya mau tanya nih, padi semakin matang berisi, semakin naik atau makin turun? Tahu jemaah? Ini padi kan pohonnya nih, turun beras buahnya tuh, kan macam tuh ada di bawah. Semakin matang, semakin merunduk. Yang di bawah nih, yang masih nongol tegak, itu tandanya belum matang. Paham kan? Jadi orang kalau benar-benar ngikutin ajaran yang benar, nggak bakal merasa paling benar. Yang ada merasa paling takut, dan takut dia paling salah di antara yang lain. Tuh cirinya. Tilka amaniyukum. Allah bilang, "Qul hatu burhanakum." Qul hatu burhanakum. Allah bilang, Rasul, sampaikan nama orang-orang yang tadi bilang nggak bakal masuk surga kecuali hanya dari kelompok Yahudi dan Nasara. Hatu burhanakum, ambil, keluarin bukti. Ente bilang, ada nggak buktinya dari kitab ente? Ada nggak bukti dari Al-Quran, dari kitab-kitab ente? Ini Al-Quran yang anda bawa nggak ada, bilang begitu, nggak ada. Mana kitab ente? Ada nggak? Sebutin. Mana di Injil? Mana di Taurat? Mana? Sebutin. Ada nggak? Paham aja Pak? Di Al-Quran nggak ada yang begitu, tapi di riwayat hadis ada yang begitu. Paham nggak? Coba. Apa tuh hadisnya? Katanya nih, padahal palsu nih hadisnya. Katanya nih, Nabi bilang, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Dalam riwayat lain, umat Yahudi terpecah menjadi 71. Umat Nasrani terpecah menjadi 72. Dan umatku terpecah menjadi 73. Jadi bagusan mana kita sama Yahudi? Pak. Assalamualaikum. Bu. Bagus mana kita sama Yahudi? Kalau versi tadi riwayat hadis tadi itu palsu tadi itu, Yahudi lebih bagus lah. Yahudi cuma 71. Nasrani kita paling bangor 73. Kira-kira itu ada nggak buktinya di Al-Quran? Qul hatu burhanakum, ada nggak buktinya? Nggak ada. Di Al-Quran Allah bilang, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini umat Nabi Muhammad nih, kita nih sebaik-baik umat yang Allah keluarkan bagi manusia. Kalau tadi Yahudi 73, ya Nasara 72, kita paling jelek 73. Iya, Nasara 72, kita paling jelek 73. Kasihan deh lo. Pada Al-Quran bilang kalian nih, iya kalian umat Nabi Muhammad sebaik-baik umat yang Allah keluarkan bagi manusia. Jadi yang benar mana? Burhannya yang benar mana? Quran apa riwayat? Quran. Contoh lagi, sambungan riwayat tadi terpecah 73, ya. Yang selamat cuma satu. Nah, yang selamat cuma satu. Ayo, sekarang umat madhabnya, kelompoknya, ormasnya, alirannya banyak nggak? Banyak. Yang selamat cuma satu. Siapa yang satu selamat? Siapa yang selamat satu? Ayo, siapa yang selamat? Yang besar aja nih di dunia Islam, ada Ahlus Sunnah, ada Syiah. Siapa yang selamat? Sunnah apa Syiah? NU apa Muhammadiyah? Wahabi apa kita? Siapa yang selamat? Siapa yang selamat? Kan tadi katanya Nabi bilang pecah 73, semua di neraka kecuali satu yang selamat. Semua di neraka. Dari 73 tuh golongan 72 semua di neraka, yang satu yang selamat. Jadi banyakkan yang selamat apa banyakkan yang neraka?
Banyak yang selamat apa yang neraka? Umat Nabi Muhammad nih yang terpecah 73, banyak yang selamat apa yang neraka? Neraka yang banyaknya. Satu cuma selamat. Siapa yang selamat? Ayo siapa? Rebutan dah. Selamat gua selamat. Lu neraka. Siapa gua? Gua Ahlus Sunnah wal Jamaah nih. Asy'ariyah, Maturidiyah. Ini yang selamat nih. Yang lain Wahabi, yang lain Syiah, yang lain ini itu Mu'tazilah, semua neraka. Yang selamat gua doang. Ajib. Apa jawabannya? Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Enak aja ngomong. Emang surga punya bapak moyang loh? Oh, surga ini Allah yang ciptakan. Jadi yang punya surga siapa? Allah. Neraka Allah yang punya. Siapa yang ciptakan? Allah. Tanya sama yang punya. Paham nggak? Siapa yang di surga? Siapa yang di neraka? Boleh paham nggak? Coba. Tuh dialog Al-Quran tuh biar pada ngerti tuh. Katanya Allah ceritain tuh yang ngomong surga cuman yang di surga cuman orang Yahudi Nasrani, itu orang yang ngomong, angan-angan kosong. Aku kata Allah yang punya surga nih kasih jawaban dan penjelasan. Tuh Bapak ini kan macam-macam backgroundnya ya. Saya dari kecil Nahdlatul Ulama, NU saya punya amalan dari kecil. Kakek saya yang bawa NU ke Gandaria dari Jombang. Tuh saya dari kecil nih taunya Kuitang Habib Ali Habsyi. Kakek saya khadamnya Habib Ali Habsyi. Tuh NU nggak gitu? NU bukan? Muhibbin NU gitu. Bapak macam-macam, ada yang Muhammadiyah, ada nggak? Hah? Ada yang Muhammadiyah nggak? Ada kan? Ada yang ini, ada yang itu macam-macam. Surga punya siapa? Saya. Tahu Pak? Enak aja. Allah kasih tahu nih. Ayo, dengerin yang gue bilang. Ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Nah, dengerin, baca terjemahannya coba. Pak, baca terjemahannya. Sampai itu aja dulu. Tidak barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat ulang. Ayo. Tidak, kata Allah, itu semua angan-angan kosong tuh yang bilang yang masuk surga cuma Yahudi ataupun Nasrani. Itu yang bilang surga cuma punya Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu omong kosong semua kata Allah Ta'ala. Surga cuma punya orang Syiah, itu omong kosong kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga hanya buat orang NU, omong kosong. Surga yang punya orang Wahabi, omong kosong. Yang punya orang Muhammadiyah, omong kosong. Tidak. Allah kasih kaidah. Ayo, apa kaidah? Tidak, terus barang siapa menyerahkan diri. Yang namanya barang siapa itu umum nggak? Umum nggak? Sebenarnya terjemahnya Pak yang lebih enak tuh siapa orang, bukan barang siapa. Barang siapa itu? Barang siapa? Barang siapa? Siapa saja, siapa orang. Tuh. Saya mau tanya, kalau kata siapa saja, siapa orang, barang siapa itu umum apa khusus? Kalau umum siapa aja bisa masuk nggak? Bisa. Orang NU bisa masuk nggak? Muhammadiyah masuk nggak? Wahabi masuk nggak? Salafi masuk nggak? Syiah masuk nggak? Sunnah masuk nggak? Semua masuk. Yang penting nih aslama wajhahu lillah. Yang kedua muhsinun. Ulang. Tidak. Barang siapa? Barang siapa baca? Barang siapa menyerahkan diri. Satu, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Nih, saya anda semua serahkan diri kita sepenuhnya pada Allah. Yang kedua, dan dia berbuat kebajikan. Dua doang nih syaratnya. Kalau mau yakin, pede, masuk surga, ini dua syarat dua. Serahkan diri sepenuhnya pada Allah. Kedua, berbuatlah kebajikan. Itu doang. Jawa, Sunda, Batak, Betawi masuk semua. Barat, Timur, Putih, Cina, Sipit, Hitam masuk. Yang penting dua. Aslama wajhahu lillah. Yang kedua apa? Muhsinun. Itu doang dua syaratnya. Tua muda bisa. Ustadz orang biasa sama. Habib Kiai sama. Lagi ribut nih Habib Kiai ribut juga ya banyak. Lagi ribut nih Habib Kiai pada ribut. Anies bisa. Ganjar bisa. Jokowi juga bisa. Prabowo bisa. Yang penting aslama wajhahu lillah. Yang kedua wa huwa muhsinun. Itu doang.
pasrahkan diri kita kepada Allah. Ada perintah Allah jangan tawar-tawar, ikutin aja. Ya Allah nggak mampu kita. Saya bilang kalau ada perintah dari Allah pencipta kita, Allah tahu ukuran kita. Paham nggak? Pak, kalau orang nih nyuruh kita naik ke gunung, nih kira-kira ada kendaraan yang dibuat sama dia nih, dia tahu ukurannya, tingginya berapa, ya kan? Nih sekian cc buat ke atas, bener nggak? Nggak mungkin dong. Gunung tingginya 1000 meter disuruh naik sepeda, bisa kira-kira naiknya? Ya Allah nggak nyampe, naik motor. Nih saya sekian buat naik ke atas nih, sekian menit nyampenya. Tuh Allah ketika kasih perintah, Allah tahu bahwa yang mau ikutin sanggup ngerjain. Allah larang jangan tawar-tawar. Emang nggak ada yang lain apa? Kan saya zina, doyan zina saya. Ya Allah, jangan dilarang-larang. Saya nggak mampu ninggalin zina. Tinggalin, jauhin, bisa kok, bisa. Allah tahu ketika Allah melarang kepada hambanya, maka itu udah ada ukurannya. Itu namanya aslama wajhahu lillah. Yang kedua, wahwa muhsinun, berbuatlah ihsan. Berbuatlah ihsan. Apa itu ihsan, Pak? Ihsan itu definisi mudahnya begini: disakitin orang, balas dengan kebaikan. Udah gitu aja. Itu ihsan tuh. Kita diganggu orang, boleh balas dengan yang sama. Bapak nih mukul saya, nabok saya boleh balas Bapak nabok juga. Bapak nabok saya sekali, saya nabok sekali. Bisa nggak begitu? Bisa nggak? Dosa nggak? Enggak. Kalau nabok orang sekali, boleh nabok sekali. Cuma yang jelas Allah, ukuran tenaga dan kecepatan tabokan itu sama nggak? Beda, sama beda? Beda. Kecepatannya beda, rasanya beda, kekuatannya juga beda. Makanya Allah bilang muhsin aja deh, paling enak. Kalau orang nyakitin kita, balasnya dengan kebaikan. Tuh, bisa nggak begitu? Ibu, kalau udah capek masak, Bu, ya, laki malah ngoceh-ngoceh, ya kan? Jangan dijawab dengan yang lebih serem lagi. Lu masak apaan sih? Kayak nggak ada garam aja. Padahal ibu udah kasih garam. Bilang, jangan bilang, "Emang udah kasih garam?" Bukan, bilang gimana bilangnya? "Iya bang, udah kasih garam sih bang, cuman garam dikit doang, udah habis di dapur bang, beliin yang baru." Kan begitu. Kenapa? Balas keburukan dengan kebaikan. Ya, ibu ada temennya ngoceh-ngocehin ibu, nyaci maki ibu, balas. Balasnya bawain buah, bawain kue. Lah boleh jadi kan orang ngoceh-ngoceh itu lagi apa? Lagi pusing. Cuman kita aja yang jadi ituannya, kambing hitamnya. Paham nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah ngapain lu kemari? Bawain kue sama buah nih. Buat apaan? Gua denger lu marah-marah sama gua. Ini gua balas dah. Emang bener gua lagi marahnya lagi pulang sama gua. Di rumah semua habis, laki gua nggak mau pulang-pulang. Ya kan? Lah kan paling enak lu ngomongin, ya. Lu baik banget, itu namanya apa? Wahwa muhsinun. Wahwa bisa begitu. Hah? Ya kalau ada perintah berarti bisa, tinggal mau apa kagak, itu doang. Dan yang kedua arti muhsin itu balas kebaikan dengan kebaikan yang lebih dari yang kita terima dari orang lain. Wahwa muhsinun. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Apa balasannya nih? Kalau orang suka berbuat ihsan, aslama wajhahu lillah, pasrah pada Allah Ta'ala, dan suka berbuat ihsan, apa balasannya? Baca Pak. Dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Allah kasih balasan 3 perkara. Nih, orang yang melakukan 2 perkara dapat 3. Untung nggak? Ngerjain 2, dapat berapa? 3. Ngerjain 2, dapatnya berapa? 3. Karena Allah bilang muhsinun, Allah lebih muhsin kan? Ngerjain 2 doang nih, aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun, balasan 3. Yang pertama, falahu ajruhu inda rabbih, dia dapat balasan pahala yang disimpan di sisi Allah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Yang kedua, wala khaufun alaihim, nggak ada takut, rasa takut dihilangin dari hatinya. Wala hum yahzanun, nggak bakal tertimpa rasa sedih. Tuh, kata sebagian ulama ahli tafsir, falahu ajrul inda rabbi, di akhirat. Yang pertama nih, kan 3 tuh ya. Yang 2 di dunia. Wala khaufun alaihim, hilang rasa takut. Wala hum yahzanun, nggak akan kena musibah, tertimpa musibah yang bikin dia sedih. Enak gak kira-kira? Jamaah, saya mau tanya, orang yang takut miskin, mau berbagi nih takut nih, kan Allah perintah tadi kan sholat sama zakat ya, keluarkan hartamu. Orang yang takut miskin, orang yang takut susah, itu kondisinya sedang susah apa sedang kaya? Orang yang takut miskin, orang yang takut miskin, itu dia sedang miskin apa kaya? Orang yang takut miskin, berarti saat itu dia sedang kaya apa miskin? Kaya. Orang yang takut susah, saat itu sedang susah apa senang? Senang. Lihat juga nih, Bapak ini takut miskin nih, ya kan? Ada orang minta bantuan pada Bapak, pada Ibu, ya kan? Bantu dong, ada perlu nih. Kita nggak mau ngasih, kenapa nggak mau ngasih? Takut miskin, takut berkurang tuh duit kita. Itu tandanya kita lagi punya duit apa enggak? Lagi punya duit, betul kan? Ya. Kalau kita nggak punya duit, ada nggak orang datang sama kita minta duit? Ada nggak? Ada nggak? Kalau kita nggak punya duit nih, alias miskin, kira-kira ada nggak orang datang sama kita minta duit? Nggak ada, tahu dia miskin. Bukan nih. Maka yang didatengin orang yang kaya. Maka takut miskin itu berarti sedang dalam keadaan kaya. Jadi yang mahal itu rasanya tuh, rasa takutnya itu. Allah bilang kalau orang melakukan 2 perkara tadi, aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun, di akhirat pahalanya udah disiapin, dijaga sama Allah Ta'ala di sisi Allah. Di dunia Allah ilangin rasa takut. Tuh Pak, Allah cabut rasa takut miskin. Pak, saya mau tanya, mahal mana? Mahal mana nilainya? Nilai kaya apa takut miskin yang nilai tinggi? Hah? Takut miskinnya Pak. Kalau orang udah hilang cabut sama Allah Ta'ala tuh rasa takut miskin, tenang hidupnya. Ada orang peluk bagi, ada orang keluarin apa semua. Tuh. Benar gak? Hah? Pak, ada seorang ulama namanya Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, Batu Pahat, Malaysia. Saya ke sana Pak, lihat rumahnya sederhana banget. Sederhana banget dah. Nggak ada mewah-mewahnya. Tapi subhanallah, nggak ada orang datang minta atau nggak minta, dikasih duit sama dia. Dan saya bingung tuh, duitnya ngambil bawa sejadah. Alan, dari mana? Jakarta. Masya Allah, ayo pulang. Ini saya bingung, ini duitnya nggak habis itu. Itu tadinya orang yang udah nggak ada rasa takut miskin. Orang datang mau bikinin rumah, terima kasih, ini rumah saya udah indah banget ini. Uangnya nggak pernah habis, keluarin terus. Saya mau tanya, kalau orang yang masih ada hitung-hitungan, itu orang kaya atau miskin? Miskin. Orang mau beli apa nih? Baju, berapa harganya? 200.000. Mahal amat. Di kantong dia ada 5 juta, Pak. Itu orang miskin namanya itu. Ada namanya orang? Berapa baju? 1 juta, bayar. Pak, aku mau beli dong, berapa? 5 juta, keluarin. Itu orang kaya? Orang kaya nggak? Orang kaya nggak? Coba dah. Ya Pak, makan nih hotel bintang 5. Makan berapa? Nih ikan bakar, ini steak. Lah Pak, steak harganya 900.000, sepotong daging nih, segini doang, segini daging, 900.000. Coba, mahal nggak? Mahal nggak? Miskin. Iya dong, mahal. Iya, miskin namanya, orang susah. Kita coba dah, ya kan? Berapa daging? 900.000 Pak, bayar. Daging enak, itu lagi enak nih, dia tahu kan?
nilai itu sama barang berarti nggak? Tahu enak, tahu barang, tahu duitnya beda nilainya. Ini coba contohnya ya, contoh nih. Ada daging sepotong, steak nih sepotong nih 50.000, yang sini 100.000, yang situ 200.000, yang belah sini 1.000.000 dagingnya. Kira-kira sama nggak dagingnya? Kualitasnya sama nggak? Kira-kira sama nggak? Sama nggak kualitasnya? Ya lain, nggak akan sama. Yang 50.000 buat yang pas-pasan duitnya, betul nggak? Yang 1.000.000 orang yang kaya, kira-kira yang duitnya banyak nih, yang orang ini orang kaya ngambil yang gocap apa yang 1.000.000? Karena dia mau rasa, mau enak tuh makan. Wah, 1.000.000 nih. Padahal mah dagingnya dia juga tuh, betul nggak? Cuma kalau orang kaya kan pengen yang enak. Oh pantesan enak ini, beda dagingnya tuh. Padahal mah dagingnya sama, yang satu direndam pakai air nanas, yang satu kagak, begitu doang. Ini empuk nih, keras ini makannya, dia kagak tahu kita bikin. Yang satu gua rendam pakai apa? Pakai nanas, yang satu kagak, makanya satu empuk. Tuh, jualnya beda harganya. Berapa? Itu gambaran tuh. Jadi rasa takut nih mahal harganya tuh. Kalau dicabut sama Allah Ta'ala, tenang hidup kita. Nggak takut susah, nggak takut miskin, nggak takut ini, nggak takut itu. Paham ya, Pak? Ibu, kenapa lakinya nggak boleh kawin lagi? Mau tanya, Pak? Bu, punya laki, Neng, abang mau kawin lagi, Neng. Gimana kira-kira? Hah? Kaya berarti. Artinya kaya tuh. Kawin. Kok nggak takut? Lah kagak. Lu boleh aja laki lu kawin lagi lu. Nggak tahu hilang laki lu, kagak. Dia mau kawin sama siapa aja tuh perempuan, 4 kek, 3 kek, 2 kek, kembali ke gua juga. Tuh, paham nggak? Hah? Kenapa? Hatinya udah pegang. Tuh, bener gak? Kenapa gak takut? Udah tenang dia. Kalau kawin lagi sembarangan aja, kenapa? Takut gue kalau gak pulang-pulang. Begitu kan? Itu namanya apa? Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak bakal ketimpa musibah yang bikin dia sedih. Bedanya takut sama sedih itu apa sih bedanya? Kalau takut itu belum terjadi. Kalau sedih udah pernah terjadi, nggak mau terulang kembali. Allah bilang tadi, bala man aslama wajhahu lillah. Iya, siapa orang yang berpasrahkan dirinya kepada Allah dengan sepenuh diri dan selalu berbuat ihsan, pahala udah disiapin, rasa takut hilang, sedih nggak bakal kena, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dah ya, dapat ya hari ini ilmu ya. Segitu banyak ngomong nih ya, ringkasannya di antara amal perbuatan yang disiapkan balasannya di sisi Allah, disimpan di sisi Allah Ta'ala, apa tadi? Pasrah diri kepada Allah dan berbuat ihsan kepada manusia. Itulah amalan yang pahalanya disimpan di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang aslama wajhaulillah dan muhsinun. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma habbib ilana al-Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahli Qur'an zahiran wa batina. Allahumma ahyina bil Qur'an wa amitna bil Qur'an wa anis wahsyata quburina bil Qur'an wa ahsyurna ma'al Qur'an adkhilna jannah bil Qur'an najjina minan niran bil Qur'an askinna a'lal jinan bil Qur'an ma'a sayyidina Muhammadin sayyidi ahli Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'anal azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa basairna wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina wa asqamina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an li ahwaijina dunya wa ukhra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qutril untha
وذكر اللهم وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر اللهم أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وأنزل علينا من بركاتك وانشر علينا من رحمتك وألبسنا لباس عافيك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة وعلمنا من لدنك علما نافعا وعملا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام ربنا إننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا إنا لما أنزلت إلينا من خير فقير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآل النبي محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Muhammadiyah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. NU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.